Tim gabungan dari Polres Tasikmalaya Kota, internal kampus, hingga perwakilan dari Kementerian PUPR turun langsung melakukan investigasi penyebab ambruknya bangunan gazebo yang menimpa belasan mahasiswa FKIP Prodi Bahasa Indonesia, Universitas Siliwangi Tasikmalaya pada Senin tanggal 17 November tahun 2025. Pejabat pembuat komitmen pemeliharaan kampus Unsil Tasikmalaya, Muhammad Syarif Al-Husaini, menyatakan bahwa hasil pandangan awal belum bisa menyimpulkan secara pasti penyebab runtuhnya bangunan tersebut. Pihak Sapras Unsil masih mencari penyebab teknisnya. Terkait hasil pemeriksaan awal konstruksi, Syarif menegaskan bahwa secara dokumen, bangunan gazebo tersebut telah memenuhi syarat, termasuk perhitungan struktur dan spesifikasi bahan. Beberapa poin penting dari pemeriksaan awal meliputi, bahan konstruksi yang diketahui seluruh rangka menggunakan baja ringan, tanpa ada rangka kayu, kekuatan atap yang konstruksinya terbuat dari baja ringan ditopang oleh genting tanah liat sehingga dinilai kuat dan sangat umum digunakan, serta penopang tiang dengan struktur yang digunakan ganda pada kuda-kuda, bukan tunggal, yang seharusnya kuat menopang bahan keras. Usia bangunan gazebo tersebut juga belum pernah direnovasi sejak dibangun pada tahun 2019, atau sekitar 6 tahun yang lalu. Syarif menambahkan, tim sedang mengkaji lebih lanjut apakah penyebabnya adalah cuaca buruk yang terjadi akhir-akhir ini, kelemahan struktur, atau kelemahan pemeliharaan. Pihak kampus menyatakan akan bersikap terbuka terhadap hasil investigasi dari semua unsur yang terlibat. Mungkin dari pandangan awal sih kita belum melihat secara dalam ya penyebab dari runtuhnya bangunan ini. Cuman kita sekarang dari pihak Sapras kecil terutama ya kita masih mencari penyebab teknisnya itu apa seperti itu. Karena kalau dilihat secara dokumen bangunan itu semuanya udah memenuhi dengan persyaratan itu. Kita kan udah ada perhitungan struktur dan lain sebagainya. Kemudian spesifikasi bahan yang kita beli juga udah sesuai dengan yang jadi ketentuan. Cuman kita masih melihat apakah ini dari cuaca akhir-akhir ini yang agak jelek, mungkin nggak ada kelemahan struktur dan sebagainya, atau mungkin dari kelemahan istilahnya itu pemeliharaan. Cuman nanti kita masih belum bisa menyimpulkan secara dalam mungkin seperti itu. Kalau soal rangka baja ringan yang ditupangi genting tanah liat ini sebetulnya gimana sih dari sisi konstruksi begitu? Kalau dari sisi konstruksi sebenarnya baja ringan yang dipakai penutup atap genting itu kan sangat umum digunakan di rumah-rumah. Dengan perumahan-perumahan sekarang itu kan kebanyakan menggunakan struktur baja ringan, kemudian atapnya pakai genting. Sebenarnya nggak ada masalah di struktur atapnya. Apalagi kalau melihat dari struktur yang kita gunakan di sini, kita semuanya itu double, Pak. Oh, double? Double. Jadi si kuda-kudanya itu semua double. Untuk karena kita tahu kita akan pakai M-Class waktu itu, sehingga semua strukturnya kita rapatkan, kemudian si rangkanya juga double. Artinya jadi tidak. Bapak nanti bisa melihat langsung kalau di foto itu double. Artinya tidak tunggal ya berarti? Tidak tunggal. Oke. Temuan polisi tadi kan menyebutkan bahwa ditemukan ada rangka kayu yang lapuk. Itu betul nggak, Bu? Ini nggak ada rangka kayu di sini. Oh, tidak ada rangka kayu ya? Semuanya rangka baja ringan ya?